Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di balasannya ya Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubahkan, menguatkan, bahkan memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 15 September 2025 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Yang kedua Injil Markus pasal 6 ayat 2 dan 3. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, sering sekali kita terjebak dengan kesalahpahaman atau salah mengerti, salah menilai ya tentang sesuatu yang kecil gitu ya. Sering kita anggap remeh sesuatu yang tidak penting. Pokoknya dari anggota tubuh kita ya, punggung ataupun kaki gitu ya, kan tidak kelihatan, nggak penting. Sebenarnya sering sekali saudara yang tidak kelihatan ya, itu sesungguhnya yang terpenting. Yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, sesungguhnya itu yang penting. Kita sering sekali juga membeda-bedakan orang ya, dan sering sekali melihat kelemahannya gitu kan. Orangnya pendek gitu ya, apalagi hitam gitu ya. Saudara, itu saya alami juga ya, ketika dulu saya di panti asuhan, saya mengalami itu Bapak Ibu. Dan saya sangat merasakan ya bagaimana ketika kita menjadi orang yang paling pendek ya, udah itu kucel, jelek, hitam gitu ya, dan benar-benar waktu itu ya banyak kutu gitu ya. Saudara, itu memang kita merasa kecil gitu ya, tidak dianggap, sangat remeh gitu ya, tidak dipandang sedikit pun gitu ya. Nah, sering juga dalam menilai pekerjaan. Apa sih pekerjaan itu? Cuma cuci piring, cuma nyapu gitu ya. Sering kita menganggap itu pekerjaan-pekerjaan yang sepele, yang tidak penting. Sesungguhnya kalau tidak ada yang suka nyapu, tidak suka cuci piring, siapa yang melakukan? Bagaimana rumah menjadi bersih, kan begitu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ayat ini ya. Dalam kitab Ulangan ini, Tuhan berkata kepada Musa, sesungguhnya nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Ini sebenarnya janji Tuhan yang pertama kali ya disampaikan di Gunung Sinai, dan ini disampaikan, diperbaharui dan diulang terus. Bahwa Tuhan akan menyampaikan segala isi hatinya, pikirannya, kehendaknya, rencananya melalui nabi. Sama seperti Musa yang selalu menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Ya, karena setiap apa yang diucapkan dari Tuhan itu ada tuntutan yang harus dilakukan dengan penuh ketaatan, dan selalu ada konsekuensi bagi orang-orang yang tidak mendengarnya. Sama seperti itu bangsa Israel ya, mereka ketika mereka berbaur dengan bangsa-bangsa lain, mereka ikut dalam perdukunan, praktek-praktek perdukunan. Kemudian ramalan ya, mereka melakukan kekejian seperti bangsa-bangsa lain. Bukannya mempertahankan ibadah di hadapan Tuhan, tetapi mereka ikut-ikutan melakukan apa yang keji ya, seperti mempersembahkan anak sebagai korban dalam api, mendengarkan petenung, peramal, penelaah, penyihir. Dan ini semua ya, sebagai bangsa pilihan, sebenarnya mereka harus melakukan hal yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Namun seiring dengan pergaulan, seiring dengan kehidupan mereka bersama dengan bangsa-bangsa lain, ternyata mereka terkontaminasi, Saudara. Ya, Tuhan mau ya, dan ini Bapak Saudara menggambarkan bagaimana Tuhan
sungguh mau umatnya hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengirim nabinya, utusannya. Bahkan Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Namun apa yang kita perhatikan Bapak Saudara di dalam, kita lihat dalam Injil Markus, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Tuhan Yesus saat itu berkunjung ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan, ya. Kemudian dia melakukan begitu banyak mujizat, dan ia saat itu Saudara, dia berkata-kata dengan penuh hikmat. Tapi banyak orang meremehkan dia. Karena apa? Mereka menganggap Tuhan Yesus itu bukan Mesias, tapi mereka melihat status sosial Tuhan Yesus, ya. Dia adalah anak tukang kayu, dia adalah anak Maria yang lemah, bukan dari keluarga terpandang, bukan dari keluarga yang berpengaruh di kalangan orang Yahudi, tetapi orang yang sederhana, orang yang biasa saja. Mereka tidak melihat siapakah Mesias itu, yang sesungguhnya adalah Tuhan yang menyelamatkan, ya. Mereka itu ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah atau di sinagog-sinagog, ya, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, ya. Mereka tidak percaya karena mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu, ya. Tidak mungkin memiliki pengetahuan, tidak mungkin bisa melakukan mujizat, tidak mungkin dipenuhi dengan hikmat. Inilah yang kadang terjadi, Saudara. Sering menganggap hal itu remeh, hal itu kecil, tidak penting, tidak berguna, tidak bermanfaat, dan kita tidak peduli, ya. Atau kepentingan orang, ya. Kita melayani, melihat status sosialnya, melihat kedudukannya, melihat jabatannya, melihat uangnya gitu ya, pes gitu ya. Jadi ini yang Tuhan mau, Saudara, bahwa kita jangan menganggap remeh sesuatu yang kecil. Seperti introitus kita dalam minggu ini, Kristus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Saudara, ketika kita melakukan sesuatu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh orang, tidak dipedulikan, tidak dianggap, bahkan kita sudah melakukan yang terbaik pun, itu pun tidak pernah bernilai, bahkan masih salah juga. Namun Tuhan katakan, ketika kita melakukan sesuatu bagi yang paling hina ini, kita lakukan itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dipandang rendah, dipandang hina, karena mereka tidak percaya dan tidak paham. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan pernah menganggap remeh sesuatu yang kecil. Karena yang kecil itu belum tentu tidak berguna, belum tentu tidak bermanfaat, belum tentu tidak penting, tetapi sebaliknya. Sesuatu yang kita anggap sepele, kita anggap remeh, itu sesuatu yang besar. Bahkan besar di hadapan Tuhan. Jangan menganggap segala sesuatu itu remeh, meremehkan sesuatu yang kecil. Hargai segala sesuatu, Saudara. Hargai segala sesuatu. Mulai dari menghargai diri kita ini adalah anak Allah. Kemudian kita juga menghargai orang-orang di sekeliling kita. Jangan membeda-bedakan orang ketika kita melayani. Orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Walaupun kita tidak dilihat orang sekalipun, mari kita terus melayani, melakukan. Kerjakan terus. Walaupun tidak ada orang yang memperhitungkan, Saudara. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan itu, Saudara, itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, jangan kita membeda-bedakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang kecil, pelayanan besar, pelayanan kecil, apapun, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, Saudara. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang kecil, Bapak Saudara, kita mengerjakan bagi Allah. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Mungkin Saudara kita saat ini, mungkin juga kita sering dianggap remeh, dianggap lemah,
dipandang sebelah mata. Tapi mari Bapak Saudara, yang pertama kita bersyukur atas hidup ini, ya, bersyukur atas seluruh apa yang terjadi dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, mari kita melayani dengan tidak membeda-bedakan status sosial, tinggi rendah, kaya miskin, tua muda, dan segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir Bapak Saudara, mari kita jangan beda-bedakan pelayanan. Mari kita melayani terus. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan seperti untuk Tuhan Yesus. Jangan menganggap remeh hal kecil. Selamat melayani. Terpujilah nama Tuhan. Satu dua untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan selalu memberikan segalanya bagi kami. Tuhan memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan bekerja sampai hari ini untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, bila kami bersyukur atas apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Tidak pernah membeda-bedakan siapa yang kami layani, dan tidak pernah membeda-bedakan apa pekerjaan, apa pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau melakukan semuanya, kecil besar apapun. Kami mau memandang semuanya itu adalah ada Tuhan Yesus di dalamnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Nehia Ambian Base dimanapun berada. Sekiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya ada yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Pergumulan dalam rumah tangga, tumbuh kembang, pendidikan, bergumul akan teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan pekerjaan, masa depan, masa tua, sakit penyakit, perekonomian, biaya hidup, relasi, dan ada begitu banyak persoalan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang selalu melekat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan berkati pemerintahan kami bangsa Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Habis saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.